Nama dan di dalam neraka jahanam kala libu beberapa gantol, beberapa kait, mislu sauki sa'dan, semisal durinya kayu sa'dan. Pada waktu itu di neraka jahanam yang akan dilewati itu banyak beberapa gantol, beberapa pengait. Ini seperti durinya kayu sa'dan. Ini orang yang selamat lewat jembatan berarti dia nggak kena gantol, nggak kena kait tersebut. Tapi kalau kena kait, kena gantol, ya sudah, masuklah dia ke dalam neraka jahanam. Hal ra'aitum as-sa'dana? Hal adakah ra'aitum mengetahui kalian as-sa'dana pada duri kayu sa'dan? Qalu menjawab mereka, para sahabat, na'am iya ya Rasulullah, wahai utusannya Allah. Qala bersabda siapa Nabi? Di situ lafadznya qalu diganti, yang benar adalah qala. Qaf gandeng alif, kemudian lam. Qala bersabda siapa Nabi? Fa innaha, maka sesungguhnya gantol, kait, iku mithlu sauki sa'dan, semisal duri kayu sa'dan. Ghairu annahu, selain sesungguhnya kelakuan, iku la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, ma qadru idzomiha, ma qadru idzomiha, ma apakah qadru idzomuha, qadru idzomiha, kira-kira besarnya gantol, illallah, kecuali hanyalah Allah. Takhtofu, menyambar apa gantol, apa pengait, an-nasa, pada manusia, bi'a'malihim, sebab amalan mereka, tergantung amalannya. Lalu Nabi bertanya kepada mereka para sahabat, tahukah kalian apa itu durinya kayu sa'dan? Apakah kalian tahu apa itu duri kayu sa'dan? Lalu mereka para sahabat menjawab, iya Nabi, ya utusan Allah, saya tahu duri kayu sa'dan. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah bentuk gantol, keadaan gantol itu seperti duri kayu sa'dan. Ini modelnya, bentuknya, wujudnya kayak seperti duri kayu sa'dan. Hanya saja nggak ada yang tahu kira-kira besarnya gantol tersebut. Hanya saja nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang tahu kayak apa kira-kira besarnya gantol tersebut, yang tahu hanyalah Allah. Jadi kalau bentuknya seperti duri kayu sa'dan, bentuknya, modelnya, akan tetapi nggak ada yang tahu. Siapa nggak tahu? Nggak ada yang tahu seberapa besar gantol tersebut. Yang tahu hanyalah Allah saja. Yang mana gantol tersebut itu tugasnya menyambar, mengait manusia sesuai dengan amalannya, sebab perbuatan amal jelek yang dia lakukan. Ini, jadi istilahnya gantol itu kayak remote, refleks. Ini sudah nggak akan keliru untuk mengkait orang-orang yang lewat pada jembatan tersebut. Ini, jadi sudah otomatis. Kalau orang di dunianya banyak beramal jelek,
sedikit amal baiknya, maka akan kena pengait gantol tersebut. Maka disinilah saudara sekalian, mari mumpung kita hidup di dunia ini, banyaklah menanam kebaikan. Jadi ad-dunya mazru'atul lil akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam amal yang baik untuk di akhirat. Jadi man amila sholihan fali nafsih. Siapa yang beramal baik maka akan bermanfaat bagi dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Tetapi kalau beramal jelek, ya berakibat buruk bagi dirinya. Maka gantol ini akan mengkait, menyambar orang-orang yang banyak melakukan dosa, kejelekan, keburukan di waktu di dunia. Jadi otomatis kayak remote. Ini nggak akan salah dalam mengkait orang-orang yang lewat di jembatan tersebut. Faminhum, maka sebagian dari mereka, orang-orang yang lewat di jembatan tersebut, iku al-mubaku, orang yang dirusak, bagia tertinggal dia di neraka jahanam, bi amali, sebab amalannya. Awil musaku, atau orang yang dibelenggu, orang yang diikat, bi amali, juga sebab amalannya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, al-mukhardalu, orang yang didorong, dijongkrok nih, orang yang didorong sehingga masuk ke dalam neraka. Awil mujaza, atau orang yang dibalas atas amal yang dia kerjakan, atas amal buruk, amal jelek yang dikerjakan, yaitu dibalas dengan neraka. Au nahwau, atau semisal demikian itu. Pada waktu itu sebagian dari mereka, orang-orang yang lewat jembatan tersebut, ada orang yang dirusak. Orang yang dirusak, kena gantol, kena kait tersebut, sehingga dia tertinggal ke dalam neraka sebab amal buruk, amal jelek yang dia lakukan. Atau dia dalam keadaan diikat, dibelenggu. Itu juga sebab amalannya, amal jelek, amal buruk yang dia kerjakan. Sebagian lagi ada orang yang didorong masuk ke dalam neraka, atau dia dibalas amal buruk yang dia lakukan dengan dimasukkan ke neraka, atau yang semisal itu. Ini semua adalah orang-orang yang beriman, tapi orang iman yang banyak masih melakukan kemaksiatan. Zolimu li nafsi, kalau dalam Quran orang iman itu terbagi 3. Ada sabiqum bil khairat, amalannya baik banyak, lewat di jembatan itu tapi lolos langsung. Bahkan dalam hadis ada yang kayak kilat, kayak lihat lewat jembatan kayak kilat, karena banyak amal baik yang dia lakukan. Ada lagi kayak naik kuda yang cepat. Ada lagi kayak orang yang berjalan cepat, berjalan santai. Ini tergantung amal yang dia lakukan. Tapi kalau amal buruk, orang iman banyak kemaksiatannya, zolimul li nafsih. Ini kalau muktasid, orang yang sedang-sedang amalannya, ini masih bisa lolos walaupun ibarat orang jalan kaki. Tetapi kalau zalimul li nafsih, orang iman golongan ketiga, banyak penganiayaan, banyak melakukan kemaksiatan, maka dia sebelum masuk surga kena kait tersebut, masuklah ke dalam neraka, dicuci dulu. Karena banyak amal buruk, amal maksiat yang dia lakukan. Jadi orang yang lewat di jembatan tersebut itu hanya orang iman saja, orang kafir nggak ada yang lewat, ya langsung jebur. Sedangkan orang munafik lewat, yakinnya jebur juga.
Ini dalam hadis itu cahayanya orang munafik. Cahaya orang munafik ini padam. Orang iman cahayanya tetap bersinar. Ini sehingga masuklah ke dalam surga. Sumaya tajalla, kemudian jelas dia orang. Sampai akhirnya jelas tempatnya. Tempatnya jelas ke dalam surga. Ada yang jelas masuk ke dalam neraka. Hatta sehingga idza farogo, ketika menyelesaikan sapa Allah minal qadha'i, dari hukum memastikan siapa yang surga, siapa yang ke neraka, bainal ibad, di antara beberapa hamba, wa arada, dan menghendaki sapa Allah ayakhruja, bahwasanya mengeluarkan sapa Allah birahmatihi, sebab rahmatnya Allah, man, pada orang, arada, yang menghendaki siapa Allah, min ahlil nar, dari penduduk neraka, oleh Allah akan dikeluarkan dari neraka, yaitu orang-orang iman yang banyak melakukan dosa. Amara, maka perintah sapa Allah al malaikah, pada para malaikat, ayyukhriju, bahwasanya mengeluarkan mereka malaikat, minan nar, dari neraka, man, pada orang, karena yang ada siapa orang, iku la yusriku, tidak menyekutukan dia orang, tidak menyekutukan dia billahi, dengan Allah, syai'an, pada sesuatu, yaitu miman, dari orang, aroda, yang menghendaki sapa Allah ayyarhamahu, bahwasanya mengasihi siapa Allah, atau memberi rahmat sapa Allah hu, pada orang, miman, dari orang, yashhadu, menyaksikan siapa orang, alla ilaha illallah, jadi menyaksikan secara lahir batin, alla ilaha illallah, an, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, ilallah, kecuali Allah. Faya'rifunahum, maka mengenali mereka malaikat, mengetahui mereka malaikat, hum, pada mereka, finnar, di dalam neraka, bi'athari sujud, dengan bekasnya sujud, karena banyak mengerjakan sholat, ibadah, kelihatan bersinar. Ini bukan berarti jidatnya ini karena hitam, karena jidat hitam itu tidak semata-mata karena banyaknya sujud, karena ada di dunia ini ingin dianggap orang ahli ibadah sehingga jidatnya digosok-gosok biar kelihatan hitam. Bukan itu, tapi betul-betul karena di dunianya banyak ibadah, banyak sujud, kelihatan bersinar. Tak gulu, memakan opo an narun neraka,